Swastiastu Pak Komang. Selamat pagi nih Pak Man. Selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya Pak Man hari ini? Baik. Pak Komang gimana? Baik juga Pak Man ya. Iya. Pagi ini Pak Man ada sesi coaching bersama Pak Giri ya Pak Man ya? Betul Pak Komang. Baiklah Pak Man. Kehadiran saya di sini yaitu bertujuan untuk memberikan dukungan terhadap Pak Nyoman terkait pengembangan kompetensi coaching yang akan Pak Nyoman lakukan nanti ya Pak Man ya. Untuk itu izinkan saya mengamati terkait proses coaching nanti Pak Nyoman bersama Pak Giri Pak Man ya. Untuk itu apakah Pak Nyoman sudah siap melakukan proses coaching? Siap Pak. Sudah siap Pak Man ya. Nah sebelum Pak Nyoman melakukan proses coaching nanti ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan pada Pak Man, dan juga nanti ada saya mengajukan beberapa pertanyaan sama Pak Nyoman. Yang pertama yang perlu saya jelaskan terkait rubrik penilaian kompetensi atau proses coaching Pak Man nanti, yaitu yang pertama apakah Pak Nyoman nanti melakukan proses coaching itu sesuai dengan alur kita, di mana alur kita kan sudah Pak Man ketahui ya Pak Man ya, yaitu ada tujuan dari percakapan coaching Pak Man nanti bersama Pak Nyoman Giri, lalu mengidentifikasi masalah yang dialami coaching Pak Man, dan bagaimana Pak Nyoman memancing rencana dari coaching itu sendiri dan tanggung jawab yang dimiliki oleh coaching Pak Man tersendiri ya. Selanjutnya Pak Man, apakah Pak Man melakukan percakapan coaching nanti berdasarkan prinsip-prinsip coaching Pak Man, yaitu prinsip coachingnya kan sekali lagi Pak Nyoman sudah mengetahuinya Pak Man ya, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching Pak Man ya. Dan terakhir poin terakhir Pak Man apakah melakukan proses coaching nanti berdasarkan kompetensi inti dari coaching itu sendiri Pak Man ya, yaitu ada kompetensi kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif, dan Pak Man mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Adapun nanti Pak Nyoman dalam mendengarkan coaching itu, Pak Nyoman bisa mendengarkan dengan teknik rasa Pak Nyoman ya, yaitu menerima coaching itu sendiri, bagaimana Pak Nyoman mengapresiasi coaching terkait di sini dalam hal ini Pak Giri itu sendiri, dan merangkum apa terkait proses coaching Pak Man sendiri, dan menanyakan apa sih yang menjadi permasalahan dari Pak Nyoman Giri ya Pak Man ya. Untuk rubriknya Pak Man sudah jelas Pak Man? Sudah. Nah, sudah jelas Pak Man ya. Lalu terkait pertanyaannya Pak Man, ini ya, ada beberapa pertanyaan Pak Man ya. Yang pertama Pak Nyoman, kompetensi apa yang ingin Pak Nyoman kembangkan nantinya Pak Nyoman? Baik, terima kasih Pak Komang. Sesuai dengan kompetensi daripada coaching itu sendiri ya, saya akan ingin kembangkan itu yang pertama yaitu pressure, itu kehadiran penuh ya dalam kegiatan coaching, dan nanti bagaimana saya bisa memberikan kehadiran secara penuh, mendengarkan secara aktif nanti terhadap coaching yang saya ajak untuk coaching ya. Yang kedua itu adalah seperti tadi katakan itu mendengarkan aktif, yaitu yang ketiga yang paling penting itu adalah memberikan pertanyaan berbobot ya kepada coaching saya nanti. Berarti kompetensi yang ingin Pak Nyoman kembangkan itu yaitu berusaha hadir secara penuh terkait dengan coachingnya ya Pak Man ya, lalu mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari coaching itu sendiri, dan juga Pak Nyoman akan berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Man ya. Nah dari ketiga kompetensi yang ingin Pak Nyoman kembangkan itu, bagian spesifik mana yang ingin Pak Nyoman observasi? Baik, terima kasih Pak Komang. Kompetensi yang mungkin yang paling spesifik yang nanti dia akan laksanakan yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif Pak Komang. Yang kedua itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Pak Man ya. Nanti Pak Nyoman ingin saya mengobservasi terkait kompetensi Pak Nyoman itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Man ya. Iya, betul. Berarti kedua kompetensi itu ya Pak Man ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Man. Seperti apa sih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Pak Nyoman inginkan dari proses coaching itu sendiri Pak Man? Indikator mungkin yang dia kembangkan nanti ketika dia melakukan coaching ya, yaitu rekan saya itu coachingnya bisa nanti memahami permasalahan yang dia anggap dia hadapi, dan beliau bisa nanti
mencari solusi dari permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu Pak Man ya, seperti itu sudah Pak Nyoman jabarkan. Terima kasih Pak Man ya, sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan apa sih yang ingin saya observasi nanti Pak Man ya. Nah silakan Pak Nyoman sekarang bisa melakukan coachingan bersama Pak Giri. Nanti setelah Pak Nyoman coaching bersama Pak Giri, nanti kita bertemu lagi untuk membahas apa yang sudah Pak Nyoman lakukan nanti ya Pak Imam ya. Siap Pak Imam. Bukalah matamu saatnya Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya setengkara, kondisi fisik bagus, namun jiwa ini masih terguncang-guncang lagi Pak. Tadi Pak Giri menelpon dia ya, katanya akan ada dibicarakan pada pertemuan hari ini ya. Apa betul ya? Betul sekali Pak Nyoman, jadi memang agak sedikit terbebani lah pikiran saya terkait dengan pembelajaran di Pak di kelas Pak. Baik. Tapi sepertinya kita tidak memiliki banyak waktu Pak Giri ya. Mungkin hanya 15 sampai 20 menitan kita bisa ngobrol di sini. Nah, sekarang kira-kira apa sih permasalahan yang ingin Pak Giri sampaikan nanti ya? Begini Pak. Jadi terus terang begini Pak, karena kan sekarang pembelajaran kan kurikulum merdeka. Kemudian guru kelas ini harus mengajar bahasa Inggris kan begitu Pak. Betul. Nah, sementara tiang basicnya tidak di sana. Dulu kan waktu penguatan di PGSD itu saya mengambilnya di bahasa Bali. Jadi sangat kontras jauh sekali nih Pak. Nah, dengan itu saya sedikit ragu dengan apa yang saya miliki begitu Pak. Baik, kalau bisa yang garis bawahi dari permasalahannya adalah memiliki keraguan terhadap apa yang dimiliki, salah satunya mengajar bahasa Inggris gitu ya Pak. Ya, karena sebelumnya Pak Komang basicnya memang konsentrasi bahasa Bali yang dipilih waktu kuliah, tapi kalau dihadapkan untuk mengajar di luar dari basic kita mungkin merasa kekhawatiran. Tapi walaupun begitu kita jadi guru tetap akan berusaha semaksimal mungkin ya. Kira-kira dari percakapan kali ini apa sih yang ingin Pak Giri akan dapatkan? Baik Pak Nyoman, jadi harapan saya yang pertama adalah menemukan solusi yang terbaik terkait dengan rasa ragu saya ini mengajar di kelas, terutama di bidang bahasa Inggris, bisa terpecahkan lah begitu Pak, dengan apa yang saya miliki. Kemudian juga nanti bagaimana siswa itu juga bisa merasa tidak ragu-ragu lah menerima pelajaran dari tiang begitu. Berarti yang ingin Pak Giri dapatkan dari percakapan kita kali ini itu yang pertama adalah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Pak Giri hadapi, setelah itu menghilangkan keraguan-raguan yang ada di dalam benak Pak Giri. Baik, terima kasih Pak Giri ya. Dari yang Pak Giri sampaikan tadi itu ya, anggap saja nanti Pak Giri itu yang mencari solusi menghilangkan keraguan-raguan itu adalah merupakan level 10. Kalau rentangnya 1 sampai 10 kira-kira sekarang Pak Giri berada di level berapa? Kalau saya ini sekarang, kalau pikiran saya dalam arti saya ini masih 6. Di 6. Masih di 6 nih masih. Sejauh wajar ya, karena memiliki keraguan dan lain sebagainya, mungkin di 6 sudah cukup ya. Kalau sekarang berada di peringkat atau level 6 ya, dari 1 sampai 10 itu kira-kira untuk kedepannya Pak Giri itu mau menaikkan ke level berapa? Jadi harapan saya tidak mulu-mulu amat sih Pak. Jadi karena saya yang biasanya seperti itu, harapan tiang minimal ada angka 8 lah. Minimal ada angka 8, kalau bisa 9 atau 10 kan itu sudah bonus bagi tiang. Iya, di tahun pertama mungkin Pak Komang Pak Giri ingin meningkatkan dari level 6 itu menjadi level 8. Bagus sekali ya. Kira-kira untuk mencapai level dari 6 itu ke 8 itu usaha-usaha apa yang perlu Pak Komang lakukan? Baik Pak, jadi ini juga yang tadi terbesit dalam pikiran saya pada saat berjalan ke sekolah sebelum bertemu Bapak. Jadi harapan saya ataupun keinginan saya nih, yang pertama adalah belajar di rekan sejawat yang memang betul-betul menguasai bidang bahasa Inggris. Yang dulunya kan yang mengajar bahasa Inggris. Nah, mungkin saya pendekatan dengan beliau dulu. Nah, berikutnya mungkin dengan tiang belajar juga di kanal YouTube, kemudian
referensi lain, kamus mungkin begitu, dan tidak menutup juga kemungkinan dengan bermain ataupun jalan-jalan ke pantai lah, mungkin berdengar-dengar misalnya kan begitu Pak. Iya, boleh. Kira-kira bagaimana nih Pak Man? Oh iya, bagus, luar biasa itu ya. Perubahan yang ingin Pak Giri harapkan ke depannya ya. Yang tadi tiang dengar itu adalah akan mengadakan pendekatan dengan guru yang bersangkutan, mungkin yang dianggap oleh Pak Giri itu lebih mampu pengetahuannya dari Pak Giri ya. Itu mencari referensi, belajar di YouTube, jadi di Google yang tidak kalah menarik. Tadi Pak Giri katakan bahwa akan jalan-jalan ke pantai untuk mendengarkan bagaimana percakapan dengan nanti tamu, dan di sana ada bule-bulenya. Bagus sekali Pak. Kira-kira itu merupakan anggap saja strategi yang pertama ya. Kira-kira ada lagi strategi yang lain? Baik Pak, jadi mungkin ya dari sekian hal itu saya ini akan pertama mungkin yang selain itu akan saya cari adalah di kelas dulu Pak, karena kan kita belum tahu bagaimana siswa itu belajar bahasa Inggris Pak. Nah kemudian ketika saya tahu nantinya bagaimana siswa itu belajar bahasa Inggris, mungkin keraguan itu kan sedikit berkurang Pak, karena kan ini yang pertama kali Pak ya. Jadi saya belum tahu juga, apalagi kelas baru ini akan saya hadapi karakter-karakter baru. Mungkin saya akan berikan dulu semacam tes mungkin awal, biar saya tahu dulu bagaimana kemampuan siswa tersebut Pak. Mungkin begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Giri. Mungkin kalau yang tadi dengar ya, strategi yang selanjutnya itu adalah Pak Giri bagaimana menguasai kelas ya. Salah satunya Pak Giri mungkin dalam pembelajaran berdiferensiasi harus memetakan kebutuhan murid ya. Salah satunya adalah tadi yang dapat simpulkan itu minatnya. Apa sih minatnya dari karakteristik yang berbeda-beda dari murid itu, mungkin melalui nanti tes awal, diagnostik dan lain sebagainya. Bagus sekali Pak Komang ya. Itu adalah dua strategi yang mungkin Pak Giri akan dilakukan ke depannya. Kira-kira kalau di sekolah itu ada tidak yang bisa mendukung dari kegiatan Pak Komang Giri? Baik Pak, jadi memang dalam kegiatan ini harus kita kolaborasi ya Pak. Iya, betul. Kolaborasi, harapan tiang bisa melaksanakan dengan baik. Namun yang pertama saya harus jadi dulu Pak Kepala Sekolah Pak. Jadi biar nanti saya tidak ada izin dari Pak Kepala Sekolah untuk melakukan ini. Karena kan kita tahu bahwasanya apapun fasilitas sekolah itu wajib kita izin lah Kepala Sekolah tahu. Nah itu pertama. Kedua mungkin kasih jawab Pak. Kasih jawab ini sangat penting, bagaimana motivasi tiang untuk belajar lebih lah begitu kira-kira Pak. Jadi harapan tiang seperti itu, apalagi dengan Bapak Panyoman sekarang hadir di sini, berikan penguatan kepada tiang ini sangat luar biasa sekali Pak. Saya rasa terbantu begitu Pak kira-kira. Ya, sama-sama ya. Baik, demikian mungkin dukungan yang dianggap Pak Giri yang bisa mendukung di sekolah. Salah satunya yaitu adalah sebagai dalam sekolah, dalam organisasi pasti ada pemimpin. Kita sebagai bawahannya hanya bisa melakukan yang terbaik, tetapi tanpa dukungan dari yang penguasa istilahnya, manajerial di sekolah, itu adalah kepala sekolah. Setelah itu dewan guru, setelah itu juga ada anak-anak ya. Kita harus berkolaborasi. Dengan kolaborasi kita akan mendapatkan sebuah hasil yang maksimal, gitu ya. Betul. Ya. Nah yang terakhir ini kira-kira dari percakapan kali ini ya Pak Komang ya, apa sih harapannya ke depan? Oke, baik Pak. Jadi harapannya saya simpel saja sih Pak. Artinya keraguan saya terobati, kemudian saya bisa melakukan itu, melakukan pembelajaran utamanya dalam bidang bahasa Inggris ini tidak ragu-ragu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siswa saya merasa nyaman dan senang belajar bahasa Inggris dengan apa yang saya miliki. Nah begitu kira-kira Pak. Baik, berarti dengan keraguan-raguan yang ada, setelah kita melakukan diskusi ini sudah ada gambaran ke depannya ya. Gambarnya itu adalah bagaimana Pak Komang itu tidak ada rasa kewas-wasan dalam diri, keraguan, pokoknya percaya diri dengan kemampuan dan potensi yang ada Pak Komang pasti bisa ya. Ya. Baik, saya akan tunggu cerita-cerita menariknya nanti setelah Pak Komang Giri melaksanakan apa yang menjadi harapan dan solusi-solusi yang menarik tadi Pak Komang jelaskan ya. Baik, karena waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Kita cukupkan dulu pertemuan hari ini, kita sambung di pertemuan di lain hari ya. Baik, terima kasih banyak ya. Semoga sukses ya. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Selamat ya Pak Nyoman, sudah melakukan proses coaching tadi ya. Ya. Yang sudah berjalan dengan baik dan lancar Pak Nyoman. Ya. Lalu
bagaimana perasaan Pak Nyoman ya setelah melakukan proses coaching tadi Pak Man? Perasaannya luar biasa ya. Dari yang pertamanya mungkin coach saya itu merasa was-was deg-degan dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi. Setelah saya dampingi ya, kita diskusi berdialog ya kurang lebih 15 menit tadi, yaitu coachingnya merasa senang dan saya juga bahagia ya. Pak Man, nah lalu pada saat coaching tadi Pak Nyoman, Ya. Jika kita melihat indikator ketercapaian dari pengembangan kompetensi coaching, kira-kira apa yang sudah Pak Nyoman lakukan pada saat proses coaching tadi? Yang sudah saya lakukan mungkin sesuai dengan apa yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan saya sudah terapkan tadi. Salah satunya yaitu sudah menggunakan alur tirta ya. Yang kedua itu sudah menggunakan teknik rasa ya ketika menghadapi permasalahan atau keluh kesah dari coach saya sendiri. Berarti sudah tercapai ya Pak Nyoman ya, indikator ketercapaian yang ingin Bapak Nyoman harapkan tadi. Nah, izinkan sekarang saya menyampaikan hasil pengamatan saya terkait proses coaching yang Pak Nyoman lakukan tadi bersama Pak Giri. Yang pertama Pak Nyoman, Ya. tadi saya sudah melihat proses coaching yang Pak Nyoman lakukan itu sudah berjalan baik dan sudah sesuai dengan alur kita Pak Nyoman. Dan Pak Nyoman juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching dari Pak Nyoman. Dan yang terakhir terkait kompetensi yang ingin Pak Nyoman harapkan itu sudah mampu Pak Nyoman capai ya Pak Nyoman ya. Selanjutnya Pak Nyoman, dari hasil coaching ini Pak Nyoman untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang akan Pak Nyoman kembangkan nih Pak Nyoman? Baik, terima kasih. Kalau kompetensi ya, inti dari coaching sudah mungkin ya sudah terapkan, tapi untuk mendukung dari kesuksesan kegiatan coaching itu adalah salah satunya adalah bagaimana saya supaya PD dan lain sebagainya dalam menangani permasalahan, bukan menangani artinya mendampingi permasalahan yang dihadapi oleh coach itu sendiri, itu dengan selalu berlatih mencari referensi di YouTube video-video yang mungkin dianggap bagus, paling bagus mungkin dalam menangani permasalahan yang dihadapi oleh coach. Wih, sudah mantap sekali Pak Nyoman ya. Nah, semoga kompetensi yang Pak Nyoman harapkan itu bisa Pak Nyoman capai ya Pak Nyoman ya. Nah, dan semoga kompetensi coaching Pak Nyoman juga bisa meningkat dengan memperbanyak Pak Nyoman kegiatan-kegiatan atau praktik-praktik coaching Pak Nyoman ya. Ya, betul sekali. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Nyoman? Sementara pas dulu ya. Terima kasih ya Pak Nyoman ya. Ya, sama-sama, Pak bersedia Nyoman. untuk diobservasi nih Pak Nyoman. Sama-sama. Terima kasih ya. Kita belajar Pancasila.